Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puja, puji, syukur, tadakur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala rahmat, hidayah, inayah, takdir terindahnya yang masih meminjamkan ruh dalam raga kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya yang dicintai dan mencintainya, dan kelak kita dan anak keturunan kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Ketua Pengurus Pusat DMI yang kami hormati Gubernur Jawa Timur, Biro Kesra Jawa Timur, Pengurus PW DMI, Pengurus PD DMI, Kemenak Kanwil Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, Pangdam 5 Brawijaya, BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, BKKBN Jawa Timur, Dinas Kesehatan Jawa Timur, BPBD, Bank Jatim, Basnas Jawa Timur, Rektor UINSA, para juri Masjid Award 2023, para takmir masjid se-Jawa Timur, Rektor UNUSA beserta jajarannya, para hadirin dan para undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di Auditorium Lantai 9 UNUSA Tower Kampus B. Selasa 14 November 2023, hari ke-30 bulan Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dalam rangkaian penganugerahan Masjid Award Dewan Masjid Indonesia tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur, dengan tujuan Masjid Award yang pertama adalah mencari masjid yang unggul dalam pelayanan, unggul administrasi, dan unggul dalam kegiatan. Yang kedua, masjid menjadi inspiratif bagi masjid-masjid yang lain, dan yang ketiga, mencari model pengelolaan masjid. Sebelum kita melangkah ke rangkaian acara selanjutnya, marilah kita memulai dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Hadirin, tari indang atau yang lebih dikenal dengan tari dindin badindin adalah tari tradisional yang berasal dari Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Indang artinya gendang kecil. Tarian ini ditampilkan oleh 18 penari. Tarian ini mirip dengan tari saman yang berasal dari Aceh. Tarian ini seringkali disajikan dalam acara-acara penting atau untuk menyambut tamu agung. Hadirin, UKM Sendra Tasik, Labda Gati Reswara UNUSA, persembahan tari indang. Lari-lari bukan kijang, pandan tajamu di muaro. Kami bernyanyi jotari indah, pau be hati urang nanti bo.
Ampun jo maaf oi kami punkan padodun sana ale ala timur samuila salam oi kami ucapkan kami baindang nan mudo-mudo indang kadi tarikan sangat bajawe onde ganti ganti lagulah indang kami nyanyikan supaya sana onde bantu hati din din badin din oi din din badin din 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 badin din oi din din badin din di Pariaman oi barale kadang di bulan tabui sabanarani kami tarikan oi tarinyo indang salah jo janda maafkan kami Adek Panjawi di tengah padang bawalah pulang onde di hari senja kami banyanyi jo tari indah bau be hati onde urang ternamo din din badin din oi din din badin din 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 badin din oi din din badin din Paralah tinggi oi si burung tabang panek malaya kainge jumo banyak ragamnya oi budaya datang budaya kita kembangkan jumo Marilah solo nata salayo ulanglah gua onde baik kapasa ambianan elo jadi pusako sadonan buruk onde kita peloan din din badin din oi din din badin din 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 badin din oi din din badin din 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 badin din oi din din badin din 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 badin din oi din din badin din 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 badin din oi din din badin din 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 badin din oi din din badin din 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 badin din oi din din badin din 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 badin din oi din din badin din Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan menyampaikan surah At-Taubah ayat 17 sampai dengan 18. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila kepadamu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka dengarkanlah, niscaya rahmat Allah menyertaimu. Kepada Ustadz Sofwan Sauri, juara MTQ Jawa Timur 2023, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian,
serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Sadaqallahul aliyyul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin, memakmurkan masjid membutuhkan keikhlasan dan kekuatan. Marilah sejenak kita mohon petunjuk dari Allah, mohon penguatan dari Yang Maha Kuat dalam serangkum doa yang akan dipimpin oleh yang kami hormati Profesor Dr. Ridwan Nasir MA. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihdina wa wafiqna fi jami'i a'malina. Allahumma qawwina jismiyan wa qaliyan wa ruhaniyan. Allahumma amdid bi ruhin min indika ya Allah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bi hikmatika mansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil asli nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah warutbatil aliyah manin darajati nabiyuna tahta libai fa minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi adada ma khalaqta wa razzaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tub'asu man afnaita wa sallim tasliman katsiran ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita ikuti sambutan pertama akan disampaikan oleh Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya kepada yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Ahmad Yazidi Master of Engineering. Dipersilakan.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Dr. Yusuf Kalla, Ketua Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Hafifah Indra Parawansa. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur, Bapak Roziki, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Suja, beserta seluruh jajaran, serta para tamu undangan, Ibu, Bapak, pengurus Dewan Masjid Daerah seluruh Provinsi Jawa Timur, serta para tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur bersama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sekalian, para hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang pertama mohon izin kami menyampaikan rasa terima kasih yang tulus, yang sebesar-besarnya kepada pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia, khususnya pengurus wilayah Dewan Masjid Provinsi Jawa Timur, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, untuk ketempatan dalam acara penganugerahan Masjid Award tahun 2023. Sungguh ini merupakan satu kebanggaan dan kebahagiaan bagi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Dipercaya sebagai sahibul bait, penyelenggaraan penganugerahan Masjid Award 2023 Dewan Masjid Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, kami sampaikan selamat datang, sugeng rawuh, ahlan wa sahlan, di kampus B Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, di auditorium lantai 9 Unusa Tower. Ibu sekalian, kami mohon maaf apabila dirasakan tempat ini kurang begitu berkenan, kurang begitu nyeceki dengan selera panjenengan semua. Paling tidak kurang lebih 3-4 jam panjenengan tidak bisa merokok di ruang ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan silaturahim kerjasama antara UNUSA dan Dewan Masjid Indonesia, khususnya Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur, dapat terus terjalin dengan lebih baik di masa-masa yang akan datang. Amin. Mohon izin menyampaikan bahwa dalam waktu dekat adik-adik kita semua, teman-teman BEM Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya akan menyelenggarakan UNUSA Peduli Palestina. Oleh karena itu, mohon bantuan dan kerjasama khususnya Ibu Bapak Pengurus Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur dan lebih khusus lagi Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur.
Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, menyambung tadi apa yang telah disampaikan oleh Profesor Ahmad Yazidi, Rektor UNUSA, marilah dalam kesempatan yang indah ini kita bersama-sama membaca nukilan doa kunut nazilah yang diijazahkan oleh Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar. Allahumma tsabbit ikhwananal mujahidina fi Filistin khususon fi Gaza. Wahkin dima'ahum. Ya Allah, kuatkanlah saudara-saudara mujahidin kami di Palestina, khususnya Gaza, dan jagalah darah mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Wakil Ketua PWDMI Provinsi Jawa Timur kepada yang kami hormati Dr. Haji Suja MAG, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadratal mutaramin, para ulama, para kiai, juga para punyai. Kalau kiainya disebut, punyainya juga harus disebut ya. Kalau tidak disebut, maka pulang-pulang bisa agak bahaya. Para tokoh agama dan tokoh masyarakat, pertama yang ingin kami sampaikan permohonan maaf oleh Bapak Ketua DPW DMI Jawa Timur, Bapak Kiai Haji Muhammad Roziki, karena beliau saat ini masih dirawat di rumah sakit, sehingga beliau memerintahkan kepada saya untuk mewakili memberikan sambutan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Oleh karena itulah mohon keikhlasan untuk bersama-sama mendoakan beliau. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan kesehatan dan kesembuhan kepada beliau. Ala hadziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Ketua Umum, Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia, Bapak
Haji Muhammad Yusuf Kalla. Terima kasih atas kerawaannya. Walaupun beliau ini kesibukannya luar biasa, tetapi beliau masih menyempatkan diri untuk menghadiri undangan kami. Karena itulah mudah-mudahan beliau dianugerahi oleh Allah berupa umur yang panjang, sehat walafiat. Allahumma amin. Beserta seluruh jajaran dari DPP yang hadir, ada Pak Sekjen, ada Bapak jajaran ketua, terima kasih. Yang kami hormati Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, yang alhamdulillah beliau ini bukan menyampaikan hal-hal yang bersifat riak, tapi tahadus bin nikmah. Beliau ini luar biasa perhatiannya kepada kegiatan-kegiatan keagamaan di Jawa Timur. Wabil khusus perhatian yang luar biasa kepada masjid-masjid yang ada di Jawa Timur. Mohon maaf, termasuk unggulan, kegiatan unggulan selama 5 tahun ini, mulai tahun 19 sampai 2023, ada program Dewan Masjid Indonesia yang disebut UKIM. Lanjutkan kebaikannya. Di Jawa Timur itu jumlah masjid yang terdaftar di DMI itu sebesar 51.952. Dan para imam masjid alhamdulillah mendapatkan UKIM, uang kehormatan imam masjid. Dan alhamdulillah sudah semuanya Ibu, masjid-masjid, maksudnya jumlah masjid yang sekian itu alhamdulillah semuanya sudah dapat. Walaupun sebagian baru 1 imam. Ada yang tahun ini sudah 2 imam. Alhamdulillah. Lanjutkan kebahagiaannya. Nah, mudah-mudahan ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada beliau beserta seluruh jajarannya berupa panjang umur, sehat walafiat, sukses dan tambah barokah. Allahumma amin. Terima kasih Ibu atas kerawaannya pada malam yang berbahagia ini. Juga yang kami hormati para Forkompinda Provinsi Jawa Timur yang hadir, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur atau yang mewakili, Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur atau yang mewakili, Ketua PWNU Jawa Timur atau yang mewakili, Ketua PW Muhammadiyah atau yang mewakili, Ketua Basnas, ini harus disebut ya Ketua Basnas, yang diwakili oleh Kiai Ali Maskan ini, ya kalau tidak disebut, wah bahas ya. Yang kami hormati Bapak Gubernur Jawa Timur pada zamannya, Bapak Haji Imam Utomo. Alhamdulillah, matur nuwun rawuhipun. Yang kami hormati para OPD, pejabat OPD, anak Pak Asisten, Pak Kiai Jazuli yang saya hafal, karena banyak jok-joknya beliau itu. Tapi beliau saat ini tidak memakai tim SAR, tim sarungan, tapi celana ya. Ada Kepala Biro Kesra, Pak Imam Hidayat,
dan kepala-kepala UPD yang lain yang mohon maaf tidak bisa kami menyebutkan satu persatu. Juga tidak lupa Sohibul Bait. Kalau Sohibul Hajahnya itu di MI Jawa Timur. Sohibul Baitnya itu Rektor UNUSA. Terima kasih Pak Rektor yang telah memberikan tempat yang sangat representatif ini. Mudah-mudahan amal beliau dan seluruh jajarannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah ahsanal jaza wa khairan katsira. Masih ada yang belum disebut ya? Saya kira sudah. Hadirin wal hadirat, nah, semuanya sudah. Baik itu dari Provinsi Jawa Timur, teman-teman dari DPW DMI Jawa Timur maupun teman-teman dari DPD DMI Kabupaten Kota se-Jawa Timur, para masjid-masjid yang akan mendapatkan anugerah Masjid Award yang diundang. Alhamdulillah ini hampir semuanya hadir. Terima kasih dan jazakumullah ahsanal jaza. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi sudah disampaikan baik oleh Pak Rektor UNUSA maupun MC ya, bahwa tujuan dari penyelenggaraan penghargaan Masjid Award ini ada 3. Ini yang harus kami sampaikan karena amanat. Yang pertama adalah mencari masjid-masjid yang unggul. Unggul dalam administrasi, unggul dalam kegiatan, dan unggul dalam pelayanan. Kalau bahasanya DMI itu, ya, bahasanya masjid-masjid itu unggul dalam bidang idarah, unggul dalam bidang imarah, unggul dalam bidang tarbiyah, dan unggul dalam bidang riayah. Kemudian yang kedua adalah mencari masjid-masjid yang inspiratif. Artinya masjid-masjid yang bisa memberikan inspirasi kepada masjid-masjid yang lain. Karena banyak masjid-masjid di daerah itu yang sebetulnya bisa memberikan inspirasi kepada masjid yang lain. Kemudian yang ketiga adalah ingin mencari model pengelolaan masjid di Jawa Timur. Karena masjid-masjid itu model pengelolaannya sangat bervariasi. Kita tahu tingkatan-tingkatan masjid itu kan ada tingkatan masjid raya, masjid provinsi, masjid agung, masjid tingkat kabupaten kota, masjid besar, masjid tingkat kecamatan, masjid jamek, masjid tingkat kelurahan, masjid kampung. Nah, ya masjid tingkat perkampungan. Ada masjid perkantoran, ada masjid rest area. Nah, pengelolaan atau model pengelolaan masjid ini sangat bervariasi, menyesuaikan dengan selain sesuai dengan SOP sebagai masjid juga sesuai dengan keyakinan masing-masing, sehingga sangat bervariasi. Karena itulah kemudian kita adakan Masjid Award. Bapak sekalian, Bapak Ketua Umum PPDMI, Ibu Gubernur Jawa Timur dan hadirin sekalian, saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Kemudian juga saya dititipi atas nama panitia, jadi merangkap nih. Atas panitia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada seluruh hadirin secara prima. Tetapi kami yakin di sana sini pasti ditemukan hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Karena itulah atas nama panitia kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Yang kedua, menyampaikan ucapan terima kasih. Terima kasih yang sedalam-dalamnya. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan terima kasih yang seluas-luasnya kepada hadirin sekalian, kepada Ketua Umum PPDMI, Ibu Gubernur beserta seluruh jajarannya, dan semua pihak yang telah membantu atas keberhasilan penyelenggaraan ini. Dengan ucapan terima kasih, syukran katsira, wa jazakumullah ahsanal jaza, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian terakhir kami mohon berkenan Bapak Ketua Umum PPDMI untuk berkenan memberikan sambutan arahan kepada kami semuanya yang hadir ini, dan juga kepada Ibu Gubernur Jawa Timur juga untuk berkenan memberikan pembinaan arahan kepada kami semuanya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, wal afu minkum, waffaqanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, selanjutnya kita ikuti penyerahan secara simbolis tunjangan kepada 10 imam masjid tahun 2023 yang berasal dari 10 kota di Jawa Timur. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Dari Gresik, Sidoarjo, Bangkalan, Kabupaten Malang, Pacitan, Kabupaten Pasuruan, Kota Batu, Jember, Kota Madiun, dan Kota Kediri. Sebagai informasi kami sampaikan bahwa sampai saat ini tunjangan kepada imam masjid telah diberikan 3.799 orang imam masjid di Jawa Timur. Dan kepada para imam masjid, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih.
Hadirin, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur kepada yang kami hormati Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Khofifah Indar Parawansa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah. Wala haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia, orang berebut berbagai ikhtiar ingin jadi wakil presiden. Beliau 2 kali menjadi wakil presiden Republik Indonesia, karena luar biasa. Ketua Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, terima kasih Pak Jika berkenan hadir tengah-tengah kita. Juga Pak Sekjen Dewan Masjid Indonesia, Bapak Dr. Imam Darukutni, matur nuwun. Juga Pak Dr. Rudiantara, Wakil Ketua PP Dewan Masjid Indonesia. Jadi kalau ada nomor handphone saya, maka nomor handphone itu dari Pak Rudiantara. Matur nuwun. Pak Imam Utomo, Gubernur Jawa Timur 1998 sampai 2008. Beliau 2 periode menjadi gubernur. Berikutnya Pak JK juga Pak Dekarwo juga 2 periode menjadi gubernur, dan seterusnya. Yang kita hormati seluruh jajaran Dewan Masjid Indonesia Jawa Timur, Pak Kiai Suja dan seluruh tim, doa kita untuk Al-Mukarram Kiai Roziki yang sedang dirawat, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Pak Rektor UNUSA, Pak Profesor Dr. Jazidi, matur nuwun. UNUSA ini luar biasa. Fakultas kedokterannya melompati dari FK-FK yang lain, luar biasa. Mudah-mudahan akan terus bisa memberikan penguatan dari seluruh SDM yang dibutuhkan, terutama untuk SDM yang ada di Jawa Timur. Saya mohon maaf mungkin agak out of the box, saya ingin menyampaikan Pak Jika, jikalau 2 bulan lalu Pak Presiden Jokowi meluncurkan Indonesia Emas 2045, target industri manufaktur di Indonesia itu 30% di 2045. Saya ingin matur kepada panjenengan semua bahwa tahun 2022 kemarin industri manufaktur di Jawa Timur sudah 31,34%. Insya Allah dari beberapa perencana strategis dari Jakarta yang saya sudah mengajak berdiskusi, kalau smelter yang ada di JP itu insya Allah Mei tahun depan operasional, foil tembaga insya Allah Mei tahun depan operasional. Ada 4 hilirisasi di Pier, di Pasuruan Industrial Estate Rembang itu juga insya Allah Mei juga akan operasional. Maka industri manufaktur di Jawa Timur akan mencapai 35% tahun depan. Jadi ini menjadi penting, kita sudah jauh melampaui dari target industri manufaktur di Indonesia di 2045. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan sekaligus mohon doa panjenengan semua. 2 tahun yang lalu kita sudah memulai merintis untuk bisa diberi kepercayaan membuka kampus King's College London di KIK Singasari. Tidak sederhana, begitu banyak orang yang sangat pesimis karena masuk ke King's University sangat susah dan tidak mudah untuk bisa membuka kampus di luar UK. Alhamdulillah September kemarin kita sudah melakukan penandatangan Memorandum of Agreement bahwa September tahun depan untuk program Digital Future insya Allah King's University akan membuka kampus Magister Degree
di Jawa Timur dan insya Allah sudah dalam koordinasi beasiswa LPDP. Daripada kita kirim ke UK, maka kampus di UK membuka kampus di sini, tetapi 100% dosennya masih harus dari UK. Artinya standarnya tetap standar King University. Untuk apa? Untuk memberseiringi percepatan industri manufaktur di Jawa Timur. Kalau tidak begitu, Jawa Timur akan jadi penonton. Saya tidak ingin masyarakat Jawa Timur jadi penonton, maka harus dibuka program Digital Future, insya Allah September tahun depan akan dibuka. Tanggal 9 kemarin, 9 November, baru saja diluncurkan Western Sydney University untuk Digital Innovation. Digital Innovation ini menurut Pak Nadiem Makarim pertama kali program S1 dari perguruan tinggi luar negeri yang dibuka di Indonesia, ternyata dibukanya di Jawa Timur. Ini menjadi penting karena apa? Kembali Digital Innovation ini, Pak Prof. Jazidi, kita masih harus larinya agak kenceng. Kita harus mencangkok. Kalau kita tidak mencangkok, maka kita hanya akan jadi penonton ketika industri manufaktur kita sudah mengalami percepatan yang luar biasa. Saya ingin menyampaikan bahwa salah satu indikator negara maju ketika industri manufakturnya di atas 30%. Dan Jawa Timur sudah di atas 30%. Oleh karena itu harus berkejar-kejaran, pesantren harus mengikuti percepatan-percepatan ini, masjid harus mengikuti percepatan-percepatan ini, dan seluruh ekosistem di Jawa Timur harus mengikuti percepatan-percepatan ini. Oleh karena itu, hal-hal yang bisa kita bangun sinergitas, maka kita harus lakukan sinergitas secara lebih komprehensif lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh tamu undangan VIP dan seluruh tamu-tamu undangan yang sangat mulia, panjenengan sudah memuliakan masjid, memakmurkan masjid. Mudah-mudahan Allah memuliakan dan memakmurkan panjenengan semua. Amin. Prof. Ridwan Nasir matur nuwun, juga Prof. Ali Mashan Musa matur nuwun, seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur semua terima kasih, dan tentu kawan-kawan saya dari OPD Pemprov Jawa Timur semuanya terima kasih. Awarding kali ini menjadi referensi bersama untuk melihat prototipe. Saya sudah dapat bocorannya Pak Bupati Malang. Lah kok Bupati Malang, Kabupaten Malang dan Kota Malang banyak sekali yang mendapat apresiasi malam hari ini. Saya tadi tanya siapa saja yang dapat penghargaan. Ini Kabupaten Malang, lagi Kota Malang, Kota Batu, pokoknya Malang Raya. Malang Raya ini luar biasa, prototipe masjidnya baik dari pelayanannya, manajemennya dan seterusnya. Oleh karena itu mari kita menjadikan ini referensi bersama bagaimana manajemen dan pengelolaan masjid dan pelayanan masjid yang saya tidak tahu oleh tim pansel, tim juri pasti tim independen. Tapi yang lain-lain marilah kita berfastabiqul khairat. Bahwa ada yang baik, ada yang lebih baik lagi, ada yang lebih baik, ada yang sangat baik lagi. Oleh karena itu prototipe ini menjadi penting, awarding ini menjadi referensi bersama bahwa ada pengelolaan, pelayanan dan manajemen masjid yang memang sebaiknya dijadikan referensi bersama. Ada yang merasa sudah maksimal, ada yang lebih maksimal lagi. Ada yang merasa sudah sangat cepat pelayanannya, ada yang lebih cepat lagi. Ada yang merasa sudah berlari, ada yang melompat. Ada yang merasa sudah melompat, ada yang menggunakan artificial intelligence. Sangat mungkin pelayanan-pelayanan di masjid nanti juga akan menggunakan artificial intelligence, terutama yang ada di rest area dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian terima kasih, Pak CK matur nuwun, Pak Sekjen, Pak Imam matur nuwun, juga Pak Rudiantara. Ini tripartit dari Dewan Masjid Indonesia yang selama ini memberikan penguatan dari seluruh manajemen masjid yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan beliau disehatkan Allah, dipanjangkan umurnya dan terus memberikan referensi bagaimana memanage masjid sebaik mungkin. Terima kasih semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Gubernur Jawa Timur, kami mohon berkenan untuk tidak meninggalkan tempat. Selanjutnya, penganugerahan kepada pimpinan daerah. Yang pertama, penganugerahan
kepada tokoh peduli masjid diberikan kepada Gubernur Jawa Timur, Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Khofifah Indar Parawansa. Yang kedua, penganugerahan tokoh penggerak sholat berjamaah diberikan kepada Bupati Malang. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Haji M. Sanusi MM dimohon berkenan naik ke atas panggung. Selanjutnya, kepada yang terhormat Ketua Pengurus Pusat DMI, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla dimohon berkenan menyerahkan penganugerahan kepada pimpinan daerah didampingi oleh Ketua PPDMI Bapak Rudiantara dan Sekretaris Jenderal PPDMI Dr. Imam Adu Rukut. Dipersilakan. Hadirin, penganugerahan telah diberikan kepada tokoh peduli masjid, Gubernur Jawa Timur Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Khofifah Indar Parawansa. Dan selanjutnya, penganugerahan tokoh penggerak sholat berjamaah diberikan kepada Bupati Malang, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM. Kepada Ketua Pengurus Pusat GMI, kami mohon berkenan untuk tidak meninggalkan tempat, dan kepada yang kami hormati Gubernur Jawa Timur dan Bupati Malang, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Berikutnya, kita ikuti bersama pengarahan dan pembinaan oleh Ketua Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Saya hormati Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Parawansa, Wakil Ketua DMI, Bapak Dr. Sujak, Pak Rektor, Sapi Sahibul Bait, Bapak Bupati Malang yang mendapatkan, Bapak Gubernur Pak Imam Utomo, ya 2098 ya, sampai 2008 ya. Dan tentunya para pengurus provinsi wilayah dan pengurus kabupaten, pengurus daerah yang hadir pada malam hari ini, para alim ulama yang saya hormati, hadirin hadirat yang semua kita hormati. Pertama, marilah kita semua mensyukuri pada malam yang berbahagia ini, kita memberikan penghargaan kepada yang memakmurkan masjid. Karena tadi tokoh-tokoh, Pak Ibu Gubernur, Bapak Bupati semua yang telah berusaha keras untuk memakmurkan masjid. Karena seperti bagaimana tadi ayat ini bacakan,
oleh Allah janjikan bagi siapa yang memakmurkan masjid akan mendapat pahala, mendapat rumah yang baik di surga. Memakmurkan masjid itu ada 3 hal. Yang pertama yang mendirikan, yang kedua ia mengurusnya, membinanya, yang ketiga yang berjamaah di masjid. Karena walaupun banyak yang membangun tapi tidak ada yang mengurusnya, walaupun ada yang mengurusnya tidak ada jamaahnya, juga tidak makmur. Jadi mesti 3-tiganya ada baru masjid itu makmur. Tapi makmurkan itu tidak cukup. Harus masjid juga memakmurkan jamaahnya. Harus timbal balik. Karena kita dapat masjid mendengarkan khutbah, ceramah, tausiah, kegiatan-kegiatan lainnya, pendidikan. Gunanya ialah agar masyarakat kita lebih maju, lebih baik agamanya dan sebagainya. Itu memakmurkan. Jumlah masjid Indonesia luar biasa karena memang kita penduduk Islam yang terbesar di dunia. Maka tentu masjidnya juga terbanyak di dunia. Lebih 800.000 masjid. Dan tiap hari bertambah. Di lain pihak, rumah-rumah ibadah di Eropa, di Amerika, banyak yang dijual dan dijadikan masjid. Masjid di Indonesia, di Washington, di San Francisco, semuanya bekas gereja. Di Eropa juga begitu. Artinya ialah semangat beragama di negara lain menurun, tapi kita naik. Walaupun kita juga bersedih, di Indonesia bertambah masjid, tapi di Gaza tiap hari juga masjid dirobohkan, dibom. Tentu kita mendoakan semuanya agar kembali damai di daerah tersebut. Kenapa masjid di Indonesia begitu? Karena kita semua tentu tingkat keagamaan kita. Dan juga sebenarnya mendorong ialah karena dulu ada peraturan tentang hari kerja yang berubah. Dulu hari Jumat kita pulang ke rumah. Sekarang harus tempat kerja kita harus berjamaah. Jadi rata-rata orang mempunyai 2 masjid. Masjid di tempat kerja dan masjid di kediaman. Masjid di kantor, masjid seperti disampaikan tadi. Kalau sekarang dulu mall ada musola kecil. Sekarang bertanding masjid di mall. Siapa yang paling bagus masjidnya, orang akan kunjungi mallnya karena tidak perlu pulang ke rumah untuk salat. Jadi semua itu memberikan kita semua rasa syukur kan Allah SWT atas upaya-upaya keagamaan itu. Namun seperti saya katakan tadi, baru kita bermanfaat luar biasa apabila juga manfaat untuk kemakmuran itu kemajuan yang masyarakat kita akan bertambah dengan banyaknya masjid yang memberikan kita semua pedoman-pedoman pengajaran dan sebagainya. Itulah kepada seluruh pengurus masjid yang hadir di sini dan dimanapun agar masjid itu betul-betul memanfaatkan untuk kesejahteraan. Bukan hanya masalah di dunia ini sudah berubah banyak. Harus memberikan pengetahuan tentang ilmu masjid itu. Keterampilan. Karena umat di Indonesia itu kelemahannya di ekonomi. Kehidupan. Tentu bagus untuk ramai di masjid. Lebih bagus lagi kalau juga ramai kegiatan ekonomi yang diberikan di masjid. Lihatlah di mana-mana, di sini, di Surabaya, di Makassar. Kegiatan ekonomi justru di kawasan banyak yang non-muslim. Lihat toko-toko, lihat mau lihat apa. Dimanapun kita tunjuk di sini, pasti ini tanahnya, real estate-nya si Anu. Hampir semua non-muslim. Kenapa kita tidak begitu? Padahal berusaha itu sunnah Rasul. Rasulullah umur 13 sudah berdagang sampai 40.
Di Rasul 40 sampai 63. Jadi Rasulullah lebih banyak lebih lama berdagang daripada jadi Rasul. Berdagang 27 tahun, jadi Rasul 23 tahun. Jadi kalau segala perilaku Muhammad Rasulullah itu menjadi acuan, maka ini acuannya, contohnya ialah berusaha. Marilah masjid ini mendorong masyarakat kita, baru kita bisa mencapai tingkat kemakmuran yang bermanfaat. Karena apapun kita maju tanpa orang yang mampu, bagaimana membangun masjid, bagaimana membangun pesantren, bagaimana membangun, haruslah orang yang membakat zakat, infak, sedekah, baru bisa kita lebih baik dalam kehidupan kita semua. Samping itu juga masjid itu harus memberikan kesyahduan. Di kota-kota besar di Indonesia itu jarak 500 meter ada satu masjid. Lihat aja, tidak 500 meter. Tadi sebelum saya berangkat di pesawat saya lihat di sekitar Khalid bandara. Setidak-tidaknya sekitar daerah itu ada 7 masjid di situ. Tiap 500 meter. Nah, ini masalah. Kalau subuh jam 4 sudah bunyi speakernya semua yang 10 itu. Mengaji, pakai kaset. Kita tidak tahu ngaji apa. Karena tabrakan semua suaranya. Hilang kesyahduannya. Hilang makna hati kita. Karena itulah maka saya minta masjid itu kalau sebelum azan boleh pengajian jangan lebih 5 menit. Dan suaranya jangan saling melampaui. Itu baru kita nikmati kesyahduan azan, kesyahduan pengajian. Kalau tidak saling melampaui, jangan saling bertanding keras. Karena yang jaga itu hanya anak-anak atau marbotnya. Yang bagi dia yang paling bagus keras. Baru dia tidur. Maka seluruh lingkungan ribut. Itu bukan hanya untuk non-muslim. Anak sekolah yang mau pergi jam 7 sekolah sudah dikasih bangun jam 4. Orang yang mau bekerja, pergi mengajar jam 8 pagi, jam 4 harus bangun. Jadi terpaksa mengantuk di kantor. Inilah tentu juga saya ingin satu perubahan di antara kita semua agar masjid lebih syahdu. Jangan saling keras berteriak masjid itu satu sama lain jarak 500 meter. Kita bersyukur jaraknya 500 meter, tapi kita inginkan juga ada kesyahduan agar kita mempunyai masuk dalam hati kita. Ya, ini yang selalu saya peringatkan kepada pengelolaan masjid, bukan hanya pengolahan perorangan, pengolahan masjid di kampus, seluruh daerah. Ya. Itu yang sangat penting untuk kita semua. Karena yang mengeluh bukan hanya non-muslim, kita juga mengeluh. Kalau saya pulang ke Makassar, masjid di belakang rumah saya 3, semua diarahkan ke rumah saya. Wah, satu kali saya panggil pengurusnya 3, kau kira saya tidak salat subuh? Kenapa kau hantam rumah saya, semua mengaji? Ya, itu seperti itu. Ya, itu yang ingin pengurus daerah agar memperingatkan semua masjid itu. Bukan kita hilangkan itu speaker, tapi agar syahdu suasana subuh. Apalagi sekarang subuh jam 4:10 menit. Jadi sebelum jam 4 sudah dihantam itu. Nah, ini agar dikurangi. Tidak dikurangi suaranya yang keras, pendek. Ya. Cuma di Indonesia ada pengajian sebelum azan. Di negara lain tidak ada. Bapak-bapak banyak naik haji. Ada nggak pengajian di masjid sebelum azan di Mekah? Kan tidak ada kan? Cuma kita itu pakai kaset lagi. Jadi yang dapat amalnya orang Jepang, bukan orang kan yang dapat ngaji ada yang mengaji. Ini kaset yang mengaji. Jadi yang dapat amalnya yang bikin kaset, gitu kan? Nah, kalau mau silakan harus langsung. Nah, itulah. Bagaimana kita pengelolaan masjid memang di mana-mana berbeda-beda lingkungannya. Masjid di kampung tentu beda dari masjid di kota. Karena di kota tentu ingin
dia punya pengetahuannya, anaknya mengaji di situ. Kecenderungan orang beragama sekarang itu anaknya semua harus mengaji dan sebagainya. Berbeda. Karena itulah maka tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa kita menyesuaikan lingkungan pengelolaan itu. Masjid sekarang sudah mulai harus mengikuti zamannya juga. Banyak masjid sekarang punya kafe. Agar anak muda habis salat dia minum-minum berdiskusi tentang agama atau sebelumnya. Tapi begitu asal langsung tutup kafenya. Itu bagus. Jadi daripada di luar banyak masjid yang mempunyai kegiatan kemasyarakatan. Masjid di Jogja, masjid Ngayatan apa namanya itu. Itu menjadi contoh sampai ke Malaysia. Bagaimana pengolahan itu masjid itu. Dan karena itu tadi saya sangat bersyukur, berterima kasih atas tadi penghargaan Masjid Awar. Karena itu memberikan contoh, benar itu, bahwa ada contoh. Dan tidak ada standar manajemen masjid. Standarnya tentu ialah masalah ibadah, masalah keuangan, itu bisa distandarkan. Tapi juga berkembang juga masjid itu. Seperti kita bicara Masjid Akbar sini, justru pendapatannya banyak dari perkawinan. Nah, bagaimana orang nikah di situ, kadang-kadang 3 katanya 1 hari, itu parkirnya. Nah, sampai karena semua orang bawa mobil sekarang. Dulu orang pergi masjid naik beca, sekarang naik mobil karena kemajuan. Nah, pakai bayar ke parkir lagi. Jadi banyak contoh yang bisa diberikan. Jadi contoh-contoh itu Dewan Masjid baru saya membuat buku, Pak. Bagaimana manajemen masjid secara praktek. Jadi ada 20 masjid yang baik di Indonesia dibikin bagaimana? Supaya jadi contoh saja. Nanti kita kirimkan semua buku-buku seperti itu. Jadi bukan teorinya, masjid ini, Masjid Akbar caranya gini, Masjid Istiqlal caranya begini, Masjid Al-Markas di Makassar caranya begini. Nah, itu masih contoh untuk bagaimana masjid-masjid itu. Apalagi di Jawa Timur yang begitu banyak masjid, 81.000 kan ya. Memang sekarang ini Jawa Timur selalu mendapat perhatian. Mau pemilu, semua para calon sowan ke kiai-kiai Jawa Timur. Sehingga banyak kiai katanya, oh ini mau ada pemilu lagi lah, karena banyak tamu tiba-tiba. Nah, semua ke Jawa Timur untuk mendapat berkah. Begitu juga tadi, alhamdulillah bisnis juga orang lari ke Jawa Timur. Ya. Itu tentu Pak Gubernur, Ibu Gubernur tadi banyak juga di Jakarta, begitu banyak orang ingin jadi gubernur, jadi wakil presiden, seperti disampaikan. Lama-lama. Tapi Jawa Timur ada lagi. Ada yang mau dicari, itu semua cari, tapi tidak mau. Semua partai mencari satu orang, Ibu Hovifah. Dan Ibu Hovifah semua tidak mau. Orang setengah mati mau, beliau tidak mau. Jadi artinya beliau lebih cinta Jawa Timur. Gitu kan. Lanjutkan ya, apa bilang tadi? Lanjutkan. Masa Pak Imam saja yang melanjutkan ya. Tentu seperti itulah. Dua masjid ya? Iya. Saya ditanya, Pak, bagaimana kita ini pemilu? Wah, saya bilang di masjid tidak boleh berkampanye. Saya tidak boleh. Kita bikinlah tidak boleh masjid dipakai kampanye. Ya, tapi bagaimana pilihannya? Ya, kalau kau tanya pribadi, sederhana saja. Ya kita pilih siapa yang mencintai masjid, itu aja. Ya sama nanti Ibu Gubernur di sini, ya siapa dipilih? Ya yang cinta masjid. Jadi nanti surat penghargaan DM itu tinggal itu saja di mana dipasangkan. Sama dengan Pak Bupati, gitu kan.
lepas itu pergi lagi, jadi kuat juga ternyata DMI gitu kan. Ya. Itulah tentu harapan kita semua, bahwa kemajuan suatu daerah akan memberikan manfaat yang besar kepada kita semuanya. Begitu juga tentu upaya kita memajukan masjid, memang bukan hanya masjidnya yang kita majukan, jamaah masjid kita harus majukan. Itu sering kita lupakan itu. Nah, sama dengan pendidikan juga seperti itu. Dan itulah sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Gubernur dan Bapak Bupati yang telah mendapat penghargaan. Mudah-mudahan ini menjadi contoh kepada kita semua. Dan ini Allah sudah menjanjikan hal tersebut. Siapa yang memakmurkan masjid akan diberikan amal yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla selaku Ketua Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia. Hadirin, dengan tagline "Jadilah bagian dari jamaah yang memakmurkan dan dimakmurkan masjid", Masjid Award adalah ajang yang diikuti oleh seluruh masjid di Jawa Timur di bawah binaan Dewan Masjid Indonesia. Tahapan penjurian berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, dimulai sejak bulan September sampai dengan bulan Oktober tahun 2023. Diawali dengan tahapan pendaftaran, seleksi administrasi, asesmen verifikasi faktual atau visitasi lapangan dengan sisa eliminasi 10 peserta, dilanjutkan dengan tahap presentasi dengan sisa eliminasi 6 peserta setiap kategorinya, dan di akhir tahapan digelarlah rapat pleno untuk menentukan juara Masjid Award 2023 oleh Dewan Juri Dewan Masjid Indonesia Jawa Timur dengan para dewan juri Profesor Dr. Haji Ridwan Nasir MA, Imam Besar Masjid Al-Akbar Surabaya, Dr. Andes Haji Imam Hidayat, Kabiro Kesos Pemprov Jawa Timur, Dr. Haji Misbahul Munir, Kabid Urais Kanwil Kemenak Jawa Timur, Dr. Haji Suja MAG, Ketua Badan Pelaksana Masjid Al-Akbar Surabaya, Dr. Haji Kasno Sudaryanto, PW DMI Jawa Timur, dan Dr. Haji Mufat Uinsa Surabaya. Hadirin, tibalah saat yang dinanti-nantikan, penganugerahan Masjid Award terbaik tahun 2023. Hadirin, yang pertama, kategori Masjid Agung. Juara harapan ketiga, Masjid Agung Kota Blitar. Juara harapan kedua, Masjid Agung Miftahul Jannah Wini. Juara harapan pertama, Masjid Maulana Malik Ibrahim Gresik. Siapakah juara 1, 2, dan 3 kategori Masjid Agung? Juara ketiga, Masjid Agung Anur Kota Batu. Juara kedua, Masjid Agung Asyhada Pamekasan. Dan juara pertama, Masjid Agung Jami Kota Malang. Selanjutnya, kemudian kategori Masjid Besar dimulai dari juara harapan ketiga, Masjid Raudatul Hikmah Pasuruan. Juara harapan kedua, Masjid Sadina Mutadin Kabupaten Malang. Juara harapan pertama, Masjid Besar Nasyirudin Kota Malang. Dan
pemenang juara ketiga kategori masjid besar, Masjid Miftahul Aminin Krian Sidoarjo. Juara kedua, Masjid Besar Baitur Rahim Banyuwangi. Dan untuk juara pertama, Masjid Ainul Yakin Ujung Pangkah Gresik. Selanjutnya adalah pemenang kategori Masjid Jami. Juara harapan ketiga, Masjid Al-Ma'ruf Banyuwangi. Juara harapan kedua, Masjid An-Nur Pasuruan. Juara harapan pertama, Masjid Al-Ikhlas Gresik. Dan siapakah juara 1, 2, dan 3 pemenang kategori Masjid Jami? Juara ketiga, Masjid Al-Fatah Blitar. Juara kedua, Masjid Jami Miftahul Jannah Kota Malang. Dan untuk juara pertama, Masjid Al-Hidayah Malang. Dilanjutkan pemenang kategori Masjid Perkantoran. Dimulai dari juara harapan ketiga, Masjid Brigjen Sugiono Kota Batu. Juara harapan kedua, Masjid Al-Ikhlas Pamekasan. Dan juara harapan pertama, Masjid Al-Ataf Pacitan. Dan untuk juara ketiga kategori Masjid Perkantoran adalah Masjid Al-Ikhlas Polresta Sidoarjo. Juara kedua, Masjid Ainul Yakin Unisma Kota Malang. Dan untuk juara pertama kategori Masjid Perkantoran adalah Masjid At-Taqwa Gresik. Dilanjutkan pemenang kategori Masjid Kampung, Mall, Pasar atau Rest Area. Juara harapan ketiga, Masjid Darussalam Trenggalek. Juara harapan kedua, Masjid Darul Istiqomah Kota Malang. Dan juara harapan pertama, Masjid Baitur Rahim Pasuruan. Siapakah juara 1, 2, dan 3 untuk pemenang kategori Masjid Kampung, Mall, Pasar, dan juga Rest Area? Juara ketiga, Masjid Besar Sabili Taqwa Kabupaten Malang. Juara kedua, Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan Gresik. Dan untuk juara pertama kategori Masjid Kampung, Mall, Pasar, dan Area, Masjid Ar-Raudhah Sidoarjo. Dan untuk pemenang kategori Musola, juara ketiga, Musola Nurul Iman Sidoarjo. Juara kedua, Musola Baitul Muttaqin Gresik. Dan juara pertama, Musola Baitul Karim Kota Batu. Untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya kepada segenap takmir penerima Masjid Awal dibawa mempersiapkan diri untuk berada di atas panggung. Kategori Masjid Agung. Juara pertama, Masjid Agung Jami Kota Malang. Dan kami mohon berkenan kepada Gubernur Jawa Timur, Ibu Dr. Muhammad Iskausa Hujang Kabupaten Karawang, mohon berkenan menyerahkan penganugerahan Masjid Awal 2023 didampingi oleh Wakil Ketua PJ DPRD Jawa Timur, Dr.
kategori Masjid Agung diraih oleh Masjid Agung Asyuhada Pamekasan. Kategori Masjid Agung juara ketiga Masjid Agung Anur Kota Batu. Juara Harapan 1 Masjid Maulana Malik Ibrahim Gresik. Selanjutnya juara Harapan 2 Masjid Agung Miftahul Jannah Meliti Kabupaten Blitar. Juara Harapan ketiga Masjid Agung Kota Blitar. Masjid Awal kategori Masjid Besar. Juara pertama Masjid Ainul Yakin Ujung Pangkal Gresik. Juara 2 Masjid Besar Baitur Rahim Banyuwangi. Juara ketiga Masjid Miftahul Habibin Rian Sidoarjo. Juara Harapan 1 Masjid Besar Nasruddin Kota Malang. Juara Harapan 2 Masjid Sabilal Muhtadin Kabupaten Malang. Masjid Raudatul Hikmah Pasuruan.
Edo Yati Udisma Kota Malang. Juara ketiga, Masjid Al-Ikhlas Polrestabes Sidoarjo. Juara harapan 1, Masjid Al-Fatah Pacitan. Juara harapan 2, Masjid Al-Ikhlas Pamekasan. Juara harapan ketiga, Masjid Brigjen Sugiono Kota Batu. Kategori Masjid Kampung, Mall, Pasar, dan Rest Area. Juara pertama, Masjid An-Rawdah Sidoarjo. Juara kedua, Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan Gresik. Juara ketiga, Masjid Besar Sabil Taqwa Kabupaten Malang. Juara harapan pertama, Masjid Baitur Rahman Pasuruan. Juara harapan 2, Masjid Darul Istiqomah Kota Malang. Juara harapan ketiga, Masjid Darussalam Kendari. Kategori Musola. Juara pertama, Musola Baitul Karim Kota Batu. Juara kedua, Musola Baitul Muttaqin Gresik. Juara ketiga, Musola Nurul Ibadah Sidoarjo. Selanjutnya kepada Wakil Ketua PPRI Jawa Timur. Hadirin, acara selanjutnya yakni foto bersama. Kami mohon kepada seluruh hadirin untuk berdiri. Dan kami mohon untuk rekan-rekan media untuk segera naik ke atas panggung untuk mengabadikan acara kita pada malam hari ini yang luar biasa, yakni penganugerahan Masjid Award Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur. Setelah
Siap semuanya, kami mohon izin untuk memandu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Pose tangan mengepal, mohon. Sekali lagi, Bapak Ibu, dengan pose tangan kanan mengepal. Tangan kanan mengepal. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk duduk kembali. Hadirin, dengan demikianlah selesainya seluruh rangkaian penganugerahan Masjid Award Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Atas nama panitia penyelenggara, saya Ika Mardianti dan saya Evi Syagran, Nang Hiroshima Tuku Kawat, Sikile Kelebon Lemah. Selamat penerima Masjid Award. Semoga istiqomah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, selanjutnya kita ikuti bersama tampilan dari paduan suara Islam dari UKM Gita Islamic Voice Unusa dengan lagu Pada Murni dan Syukur. Kami persilakan kepada para nominator untuk mengambil piagam penghargaan di atas panggung. Kami mohon berkenan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini sebagai nominator, kami persilakan untuk mengambil piagam di depan. Terima kasih. Bapak Ibu dari Gresik, kami mohon berkenan untuk di depan untuk mengabadikan momen pada malam hari ini. Kepada Bapak Ibu yang dari Gresik, dimohon untuk tidak pulang terlebih dahulu untuk foto bersama di depan. Kepada seluruh takmir dari Kota Malang, dimohon berkenan untuk tidak pulang dulu untuk berfoto bersama.
tes.